Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sekarang saya ada tamu Pak Mahrus Hadi. Jenengan monggo jenengan perkenalkan jenengan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah disampaikan oleh pakar spiritualis kita, nama sudah disebutkan tadi, Muhammad Mahrus Hadi. Ya, dari sekitar sini aja. Ya, domisilinya lebih tepatnya di Dusun Losari. Dusun Losari. Ya, Desa Tokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Indonesia, Asia Tenggara dan dunia. Ya, kayaknya masih di dunia. Masih di dunia. Masya Allah. Gini Pak Mahrus, jenengan niku pernah mboten niku istilahnya ngalami kejadian pernah ngalami kejadian kepepet utawa jenengan tahu suatu kejadian sing jenengan terinspirasi seperti itu hingga jenengan untuk solusinya atau orang tersebut untuk solusinya. Pernah ya berubah? Kalau pertanyaannya ke arah situ, sebetulnya ini bukan dalam rangka saya kepepet atau apa ya, tapi memang suatu kebutuhan kita. Iya. Ini dalam hal nyapeh anak. Oh, nyapeh anak. Nyapeh anak itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Nggih, nyapeh. Pun kata saya paham. Oh, nyapeh anak gitu. Nggih. Jadi Ya. nyapeh anak lah pripun? Nah, karena itu kalau di dalam kita apa itu riba atau apa itu an-nafsu Wan nafsu katifli kultak bufahan untuk milbu sabana ubirrodoi wa ing tuktim yang fatimi. Masya Allah, tidak diragukan lagi beliau ini. Saya agak lupa. Yang namanya anak kecil itu kalau suatu saat nanti tidak disapai itu kan ya berbahaya, apalagi anak laki-laki. Nanti punya brengos masih ngemi. Bahaya. Nah, jadi yang sedang saya alami hari-hari ini dalam proses penyapaian anak. Nah, dalam proses penyapaian anak. Dan memang ini baru kurang lebih berjalan 1 mingguan. Nah, di dalam 1 mingguan ini memang namanya suatu keinginan, apalagi keinginan hawa nafsu, kadang-kadang susah untuk ditahan. Apalagi itu anak kecil yang mulai dari sejak lahir dia sudah terbiasa dengan itu dan kebutuhannya hanya itu saja. Nah, pada saat umur 2 tahun itu kan merupakan salah satu anjuran dalam Al-Quran seperti itu. Ketika sudah 2 tahun maka anak itu alangkah baiknya kalau segera disapai. Nah, saya berusaha untuk mengamalkan itu. Namun dalam prakteknya beberapa hari ini tiap malam itu nangis. Ini tuh proses nyapeh berarti sudah tidak disusui hari-hari. Iya. Sudah tidak disusui. Dengan doa apa Pak? Ya memang dari dulu ketika di pondok tidak diajarkan secara khusus ini doa anak. Dan hanya orang-orang tertentu mungkin yang mendapatkan ijazah semacam itu. Nah, akhirnya saya berinisiatif karena ini adalah anak ini merupakan makhluk Allah. Maka saya kembalikan nanti setelah saya bacakan doa-doa tertentu, entah doa apa. Kalau saya bacakan doa ayat kursi itu. Nah, ayat kursi itu pokoknya ya saya yakin nanti biar Allah lah yang mengurusnya. Seperti itu. Walaupun mungkin pada prakteknya itu salah mungkin. Tapi saya kembalikan kepada Allah. Karena ini makhluk Allah, nanti apa yang saya inginkan lewat surat tadi itu semoga diijabahi oleh Allah. Nah, pada saat ini tiap malam memang menangis, namun nangisnya itu sudah tidak menyusui, dikasih susu juga tidak mau. Tapi masih nangis saja. Masih nangis. Rewel intinya. Ya, seperti itulah. Nah, tapi anehnya pada zaman sekarang ini kan dunia semakin canggih dan tidak bisa
hampir seluruh keluarga itu tidak bisa lari dari yang namanya handphone. Nggih. Nah, anak saya itu sedang seperti itu, umur 2 tahun. Tiap malam itu ketika bangun tidur, Nah, nyari handphone. jam HP seperti itu. Artinya pinjam HP, maksudnya pinjam HP. Dan itu walah, kalau nggak dituruti, dia masih nangis saja. Ya, seperti itu. Ketika menangis saja, saya berusaha untuk mengendalikan dirinya yang sedang tidak terkontrol. Karena beda, ketika siang dan malam jelas beda. Kalau siang itu dia itu dalam keadaan betul-betul sadar untuk mengendalikannya lebih mudah. Tapi kalau malam habis tidur, wah ini Gak nurut-nurut. akan nurut. Jadi beberapa hari ini tiap malam itu ya hampir melean lah. Melean, Iya, nirakati anak. Karena apa? Mau saya biarkan aja ya gimana kan gitu. Apalagi yang istri saya itu cenderung, kalau orang wanita ketika sedang proses menyapkan itu cenderung emosinya juga sulit dikendalikan. Karena siangnya juga sudah capek, Malamnya melean juga. Tadi kadang-kadang ki anak ya hampir dicetot aja wis dan lain sebagainya, pokoknya sauni-unine gitu. Tapi saya berusaha untuk istilahnya mengedem-edem itu apa? Menenangkan amarahnya si istri. Nah, khawatirnya nanti kan kalau orang seorang ibu itu kan doanya sangat ijabah, ampuh. Khawatirnya nanti kalau mengucap yang tidak diinginkan terjadi kan ya bagaimana itu kan. Nah, saya berusaha untuk menekan amarahnya, jangan sampai keluar kata-kata yang tidak kita inginkan. Kira-kira apa komentar gini ya, mungkin bisa dibahas santai dulu dalam segi kita itu punya anak, kula jenengan gambarane punya anak. Lah anak itu kadang rewel itu menjadi pelajaran hikmah yang luar biasa untuk kesadaran, bahkan untuk hidayah kita. Betapa dulu, kalian jenengan unjuk, monggo. Betapa dulu kita juga ngerepoti orang tua seperti itu gambarannya. Makanya agar kita itu dalam ya seperti hadis birru abaakum tabirrukum abnaukum. Api awakmu kabeh karo wong tuwamu, anakmu yo bakal apik karo awakmu. Gambarannya kita dulu ya mungkin yang merepotkan seperti itu. Makanya kita istilahnya ambil hikmah bahwa berbakti kepada orang tua itu sangatlah harus. Karena kita itu merepotkan dari kecil, gambarannya seperti itu. Ketika kita rewel, ketika kita panas dan lain sebagainya. Pokoknya ada sisi intinya seburuk-buruk seandainya bahasa Pak ya. Seburuk-buruknya orang tua adalah orang yang terbaik kepada kita. Karena mereka selalu mengharapkan baiknya kita, aslinya seperti itu. Walaupun terkadang kan pendidikan orang masing-masing, ada yang bisa mendidik dengan sangat benar, ada yang masih ingin mendidik benar tapi masih salah. Nah seperti itu. Tapi bagaimanapun kita tahu, mungkin saya dulu juga seperti itu. Kita sangat merepotkan orang tua kita. Nah dan lagi memang ada sisi juga. Kalau kita yang alami ya, berarti puri anak itu termasuk hikmahnya. Apapun bagi perkara orang iman kan seduh hikmahnya gede gitu nih. Termasuknya semua apapun yang menyakitkan bagi kita, kalau kita mampu sabar, kalau nggak jadi pelebur dosa, jadi peninggi derajat, penak sedoyo. Walaupun ya ada sisi kalau termasuk tadi memang jenengan jagani biar ibunya nggak muring-muring, biar ibunya nggak muring-muring. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak diinginkan, akhirnya jadi mantine malah bahaya. Termasuk kan kadang wong nggak paham, dikira muni anak nakal, dikira biasa. Padahal iku nek sing ngomong wong tuwane mandi bahaya. Orang malah oleh sing apik, malah oleh sing ora tepat. Mengene bahasanya seperti itu. Dan secara ilmu termasuk jenengan sudah amalannya tadi sudah benar.
wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yang fatimi. Niku memang untuk nyapeh. Tapi ada kejadian juga bukan hanya untuk nyapeh, tapi untuk memperbaiki tata krama anak. Ben dadi anak sing muda apik. Dan itu ada termasuk doa dari ajaran Kiai saya. Niku ben anak kita menjadi anak sing soyo apik, termasuk ngilangi rewele anak. Niku wonten doa berupa ayat Al-Qur'an. Niku dibacakan ke air. Jadi doa itu setelah jenengan tetap amalkan sing wan nafsu katifli niku jenengan baca 7 kali atau 33 kali, pokoknya ganjil atau 21 kali. Langsung teng kepalanya utawa jenengan tiupkan ke air minuman pakai media air atau makanan yang disukai, jenengan bacakan wa nafsu katifli juga bisa. Dan lagi termasuknya ijazah nih. Ada beberapa ijazah kangge anak. Terkadang rewele anak niku bisa disebabkan karena gangguan jin. Biasanya tidurnya nggak nyenyak, biasanya niku ndadekno dia mimpi yang aneh-aneh, kadang sampai bayi ngelindur, seperti itu kadang ngalami Pak Juli. Kalau seperti itu alhamdulillah enggak pernah. Anak enggak pernah ya? Enggak pernah. Nah, tapi ya seperti itu, kita harus tetap berjaga-jaga, istilahnya perlindungan. Termasuknya apa? Untuk melindungi dari perkara itu. Untuk melindungi dari perkara itu dibacakan kembon-bonanipun. Ini ada bintang tamu juga. Bintang tamu hari ini alhamdulillah ada bintang tamu hadir juga. Ini merupakan Saikhona juga. Nah niku ngaten, berarti termasuknya ya apa? Agar anak aman dari gangguan-gangguan tersebut dibacakan ke bon-bonane anak. Utamane pokoknya tiap hari usaha pagi sore, kalau bisa pagi sore, agar anak kita terlindung dari gangguan setan. Pokoknya setan ini mesti ngejak elek. Bahkan semua manusia punya darah syaitoniah di dalam dirinya. Makanya agar tidak terlalu terpengaruh itu, karena kita kan dalam rewelnya anak masing-masing. Kadang ono sing nangis gak metu loe, kadang sidik-sidik jerit-jerit, kadang rewel, piambak-piambak, dan itu bermacam-macam. Makanya termasuknya agar satu, kalau untuk penyapian seperti tadi ya wan nafsu bisa, wan nafsu katifli ing tuhmilu syabala hubbir radai wa ing tuhtibu yang fatih, itu bisa. Dan lagi termasuknya dikhawatirkan rewelnya anak juga karena gangguan bangsa-bangsa jin atau gangguan-gangguan halus bisa jadi. Termasuknya yaitu dengan dibacakan kembon-bonannya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim 3 kali. Nah itu di pagi dan sore, insya Allah aman dari gangguan. Seandainya rewelnya itu dari gangguan jin, karena kita nggak bisa jamin. Walaupun kita pinter ngaji, seandainya itu bisa saja kita juga sering diganggu aslinya. Setan itu suka ganggu terus. Dan lagi mungkin sebelumnya ada ciri-ciri khusus ya antara kita itu seksi bayi merupakan nangisnya gangguan dari jin, terus gangguan dari hal-hal yang lain atau apa, itu ada ciri-ciri khusus ya? Ada beberapa ciri-ciri, termasuknya yaitu nangis nggak keluar air mata, sering nangis, tiba-tiba tidur bangun tiba-tiba nangis, langsung sering melihat salah satu tempat di pojok rumah atau di atap rumah, pokoknya melirik ke atas terus. Itu termasuk nangis gitu ya? Tidak keluar air mata gitu. Nah itu termasuk beberapa ciri-cirinya, itu efek dari gangguan bangsa lain, makhluk halus. Kalau secara normal namanya nangis pasti keluar air mata, walaupun itu bayi kan. Seperti itu. Dan lagi termasuknya dan itu kan solusinya kalau itu rewelnya anak, efek gangguan, solusinya adalah
baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim teng bon-bonane. Itu juga bisa dipraktekkan ketika anak rewel. Si rewel langsung dicekel, dibacakan itu 3 kali, insya Allah langsung mendung. Rewel jenis apapun ya? Oke, itu bisa. Dan lagi termasuknya agar anak itu semakin baik, semakin baik, semakin baik. Bahkan ini bisa untuk ngobatin nakal tingkat ekstrim. Pokoknya anak kono nakal tingkat ekstrim, ojo dipisu. Malah dipisui, malah ekstrim. Berarti ada doa yang agar anak itu bisa menjadi anaknya semakin baik, semakin baik, semakin baik. Nah, itu ada porsinya, tingkat kenakalan ada porsinya. Maksudnya jumlah cara mengamalkan doanya. Kalau tingkat biasa nih, berarti ya lumrah bocah cilik rewele biasa. Insya Allah sudah efeknya sudah besar. Kan juga nggak mungkin ya anak bayi terus mencuri kan juga mungkin juga. langsung korupsi 3 triliun 300 triliun. Oh, enggak. Berarti dalam segi nakalnya itu ya nakal ala bayi, ala anak kecil, tingkatnya sendiri-sendiri. Dan itu ada beberapa istilah dalam segi hitungan, bisa diamalkan ala ekstrim, bisa diamalkan ala sedang. Kalau saya sendiri itu sering ngobati ala sedang. Dalam segi rewelnya anak biasa, mungkin ya efek disapeh atau efek seperti itu, biar sapehnya sempurna atau bagaimana bisa, atau hilangkan rewelnya biar mudah pinter, bahkan untuk memandaikan anak, bahkan untuk menjadikan anak ini menjadi anak yang sabar, anak yang baik kepada orang tua bisa. Itu doanya dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu dibacakan ke air atau ke makanan yang disukai anak, intinya harus dimakan. Itu dibacakan kalau tingkat biasa sedang itu bisa 7 kali, bisa 41 kali. Kalau yang ekstrim bisa sampai 313 kali. Tiap dia mau makanan atau enggak harus. Pokoknya ya mungkin agak kelihatan rewel seperti itu saja. Berarti bisa. Kalau saya seringnya baca 41 kali. Soalnya kan rewelnya anak itu enggak pasti. Enggak pasti. Gitu loh. Makanya enaknya itu kalau dibacakan 1 hari sekali atau gimana. Ya, bisa. Itu kalau bisa telaten itu insya Allah ya ampuh sekali kalau tiap hari kok dibacakan seperti itu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan itu insya Allah menjadikan anak itu kalau wanita ya sholihah, kalau laki-laki ya sholih. Pokoknya memperbaiki akhlaknya, perilakunya anak. Dan lagi itu memang sangat efek ya untuk kejiwaan, bahkan insya Allah akan dijadikan anak-anak yang calon mutakin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan doa itu. Pokoknya setelah dibacakan ke minuman, makanan, diminumkan ke anaknya. Dan bisa lagi termasuknya doa agar anak itu terhindar dari zina, nanti dijaga oleh Allah dari perzinahan. Kita kan nggak tahu, soalnya dosa itu ya pokoknya setan ingin goda dengan berbagai cara. Ini beberapa doa untuk anak, intinya seperti itu, yaitu dibacakan surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi surah Al-Qadr itu dibacakan kembon-bonannya anak. Diusahakan pokoknya setidaknya pernah, atau seminggu sekali, sebulan sekali, pokoknya intinya pernah gitu saja, nggak apa-apa. Itu insya Allah kalau anak dibacakan surah Al-Qadr, Allah akan melindunginya dari dosa perzina. Itu sangat penting ya, soalnya bahaya banget. Nafsu itu kan makanya sampai al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Berarti nafsu orang yang pandai, berarti istilah wong sing pandai banget niku al-kayyis. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang sing nyegati nafsune oleh mempersiapkan amal-amal untuk kehidupan setelah mati. Well, nggih, berarti diusahakan nggih, termasuk beberapa doa diwau kangge nyape wa nafsu katifli niku langsung kangge ben anak bebas dari gangguan jin setan. Ngangge bismillahirrahmanirrahim la yadurru kados diwau
kalih malih kangge anak ben dadi anak sing apik, sing akhlake apik, bahkan sampai wong sing mutakin, wong sing takwa dumateng Allah niku ndamel ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah niku dibacakan 7 kali, 41 kali atau 313 kali ke air lalu diminumkan. Dan lagi termasuknya agar anak kita dilindungi oleh Allah dari godaan perzinaan dan lain sebagainya yang buruk-buruk seperti itu. Nah, itu dengan dibacakan surah Al-Qadr pada kepalanya. Pokoknya setidaknya pernah, ya, sering semakin. Insya Allah seperti itu. Cuma yang ingin saya tanyakan lagi terkait dengan HP tadi. Yeah. Dari entah dapat dari mana si anak itu. Yeah. Kok bisanya dia itu namanya anak kecil itu kan cara pengetahuan belum banyak. Yeah. Tapi kok punya bahasa pinjam HP. Padahal kita juga tidak pernah mengajarkan pinjam HP sama ini, tidak pernah. Tapi ujuk-ujuk tiba-tiba begitu setelah disapeh, proses sapeh, menyusup pada ibunya sudah tidak mau lagi, tapi mendapatkan bahasa itu pinjam HP, dan sampai kalau nggak dituruti akhirnya ya tidak diam-diam nangisnya. Nah, saya kadang-kadang itu ya kok bisanya ya punya pemikiran seperti itu gitu. Siapa yang ngajari? Saya penasaran gitu. Dan mungkin itu juga solusinya mungkin juga ada ya. Yeah. Dan banyak sekali kita itu ada sisi memang urusan anak itu kadang ada ilmu yang tidak terduga dalam hal kados jenengan mungkin ngalami anak kok roh tahu bahasa itu, dan anak seringkali menggambarkan kita sendiri juga. Kadang kita tanpa sadari perasaan yang pernah dipendam dalam hati kita munculnya kelihatan di anak. Ada sisi itu, atau bisa ada kemungkinan lain yaitu dengar dari kakaknya atau dengar dari temannya kakaknya. Banyak sekali, dan anak itu mudah untuk merekam apa bahasa yang menurut dia menarik itu ditiru. Kalau dia melihat seandainya temannya, mungkin saya lebih dominan ke temennya kakak dewe, dia dengar langsung nyontoh, itu langsung ngandung. Ketika kakak bilang jam HP, dapat HP, berarti saya bisa gunakan ilmu itu. Jam HP, dapat HP. Dan memang lagi nafsu anak. Nah, makanya dalam sisi ya nafsunya anak itu nafsu bermain-main. Jadi apa yang menurut dia asik dia harus bisa. Gambarannya anak seperti itu. Dia merasa semua yang dia inginkan, istilahnya tantrum. Tantrum anak itu roro pure, bikin duwe karep pure seperti itu. Ada beberapa contoh yang berhasil untuk tantrum, yaitu diabaikan. Biar sepuasnya sampai dia selesai sendiri bisa. Kalau kita menghadapi kadang ya seperti itu, gambarannya jenengan sampai menghibur istri agar tidak mengucapkan yang tidak diinginkan. Lebih baik ya ketika anak tantrum didiamkan sampai dia puas, akhirnya oh ternyata kok gak dituruti, berarti cara ini gak efektif. Dia sadar sendiri cara tantrumnya dia itu gak efektif, akhirnya gak ngulangi. Oh iya efektif ya. Nah, berarti ada sisi termasuk solusinya ketika anak tantrum menginginkan sesuatu, lalu dia keinginannya itu pokoknya terkabul, bahasa seperti itu, dengan cara diabaikan, termasuknya itu sangat untuk mendidik anak agar tidak mengulanginya itu bagus. Berarti ketika anak itu pinjam HP itu tidak usah aja lebih gitu baik ya? Seperti itu sampai dia istilahnya benar-benar mengatakan kalau cara itu nggak efektif. Sebetulnya gini, dari pribadi saya itu sebetulnya bukan dalam hal melarang betul-betul anak untuk menggunakan HP tidak. Cuma ya nunggu waktu yang tepat aja lah. Karena radiasi HP itu kan sangat berbahaya. Kurang baik. Apalagi bagi anak bayi, balita. Nah itu umur berapa Kak? Umur 2 tahun. Umur 2 tahun.
umur 2 tahun sudah HP-nya terlalu ya kurang baik. Jadi termasuknya ya seperti tadi, kalau tantrum agar dia tahu caranya tantrum itu nggak efektif ya diabaikan sampai dia ternyata oh ini nggak cocok nih. Aku tewas ngoyo ora ngefek. Seperti itu. Berarti ada kalanya diabaikan. Kalau selalu diturutin ya itu dikhawatirkan ya secara tidak langsung kita mendidik manja. Jadi kadang yang perlu diabaikan hal-hal yang kira-kira nggak mengkhawatirkan, termasuk pengaruh HP yang terlalu ya, itu tetap kita berusaha meminimkan, jangan sampai keterusan. Karena biar bagaimanapun kan ketika katakanlah dari orang tua itu sudah tidak meminjami HP, tapi namanya anak itu tidak mungkin terus bermain dengan orang tua terus kan gitu. Kadang-kadang ya sama tetangga, nah, anaknya tetangga ya seperti itu. Nah akhirnya kan mau tidak mau untuk lepas dari itu hampir sulit kita lepas dari HP. Jangankan kok bayi, kita sendiri kadang-kadang sulit. Apalagi butuhannya kerjanya di HP, wah sulit seperti itu. Apa mungkin kita juga perlu disapa ya dengan HP? Kayaknya lebih sulit. Kayaknya lebih sulit. Setidaknya kita nggak tantrum lah. Masya Allah. Ya. Berarti kira-kira bagaimana? Menurut jenengan masuk akal ya? Secara seperti tadi berarti agar anak nggak tantrum lagi, istilahnya nggak rewel mengejar yang dia inginkan. Ya, sebetulnya kalau dibilang masuk akal atau tidak itu ya bisa saja masuk akal, tapi sebetulnya saya arahnya bukan untuk dimintai pendapat ke arah situ. Justru saya kesini itu adalah konsultasi. Oke, berarti bagaimana baiknya kan gitu loh. Kita setuju saja kan. Masya Allah, alhamdulillah ya. Pokoknya beberapa ilmu tadi, insya Allah semoga manfaat barokah. Yang mungkin pernah mengalami kejadian beberapa seperti tadi ya, insya Allah ini bisa jadi termasuk solusi ya, agar masalah tentang seperti hal tadi terselesaikan, insya Allah ya. Apabila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.